Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih di pemaparan pondasi yang kedua dalam pondasi agama kita, yaitu mengenal Islam. Kita sudah katakan di pertemuan yang lalu, kita sudah baca apa yang beliau katakan bahwa Islam itu memiliki 3 tingkatan. Pertama, Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Kita sudah baca tingkatan yang pertama, yaitu Islam, yang mana beliau sebutkan Islam memiliki 5 rukun. 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, serta berhaji ke Baitullah. Sekarang adalah penyampaian dalil masing-masing dari 5 rukun ini. Rukun yang pertama yang beliau katakan adalah 2 kalimat syahadat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fadalilu syahadati qauluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini ayat yang sangat pokok dan mendasar terkait dengan syahadat la ilaha illallah. Kata beliau, dalil bahwa di antara rukun Islam adalah bersyahadat. Firman Allah, syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada yang bersaksi, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada ilah kecuali Dia. Ini penegasan pertama. Allah mempersaksikan atas diri bahwa tidak ada sama sekali sembahan kecuali Dia. Wal malaika, kedua malaikat, dia juga bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ulul ilmi, yang ketiga, orang-orang yang berilmu. Ini mewakili dari kalangan manusia, bahwa orang-orang yang memiliki ilmu mengenal Allah, mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Qa'iman bil qist. Seluruh mereka tegak di atas persaksian ini dengan keadilan. Allah sendiri, malaikatnya, dan orang-orang yang belajar. Orang-orang yang punya ilmu. Semuanya mengatakan la ilaha illallah.
tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Di ujung ayat Allah tegaskan sekali lagi, la ilaha illahu al-azizu al-hakim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena keperkasaannya, tidak ada yang mampu mengalahkannya, maka Dia berhak disembah. Karena Dia Al-Hakim memiliki dua makna. Karena Al-Hakim bisa diartikan Dzul Hikmah, memiliki hikmah dalam segala perbuatannya. Makna yang kedua Dzul Hakim yaitu Dzul Hukm, memiliki hukum. Dialah yang tidak bisa ditolak hukumnya. Makanya Dia yang berhak disembah. Ini sekali lagi disebutkan oleh ulama tafsir sebagai ayat yang mendasar wajibnya kita bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Sekarang tinggal kita menggali apa makna syahadat. La ilaha illallah. Beliau lanjutkan wa maknaha, dan maknanya, arti. Kalau kita katakan la ilaha illallah, apa arti dari ucapan kita ini? Kata beliau, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dari mana, pertanyaan kita, dari mana kata hak? Sementara tidak ada tertulis. Kan yang tertulis, la ilaha illallah. Dari mana kata hak? Kata para ulama, kata hak ini, seperti Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, diambil dari ayat yang lain. Yaitu surat Al-Hajj ayat 62. Ibnu Taimiyah katakan wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala. Di antara yang menunjukkan bahwa maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kata hak itu ditunjukkan oleh firman Allah, dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Demikian itu Dialah Allah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasannya apa yang orang seru dari selain Allah itu batil. Jadi kalau ada orang di sana yang menyembah, maka sembahnya itu batil. Kalau itu bukan Allah. Tapi kalau dia berkata saya sembah ini hanya Allah, maka hak. Itu yang benar. Itu yang benar. Ini yang menjadi dasar. Karena sembahan-sembahan selain Allah itu hanya nama. Yang menyembahnya namakan sebagai sembah. Kata Allah di Quran, bisa kita baca surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Kata Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata as-salisatal ukhra alakumud dzakar tilka idan kismatun biza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini kata Allah. Tidakkah kalian melihat apa yang kalian sembah berupa Lata, ada Uzza, ada Manat, tiga yang lainnya. Alakumud dzakar wa lahul unsa. Apakah kalian memiliki sembahan laki-laki, atau apakah kalian yang memiliki anak laki-laki, walahul unsa, sementara kalian menyatakan untuk Allah anak perempuan? Karena orang musyrikin di samping memiliki Tuhan Lata, Uzza, Mana, mereka menyatakan malaikat itu anak perempuan. Na'udzubillah.
Makanya Allah katakan, apa kalian punya laki-laki, kalian suka anak laki-laki. Sementara kalian mengatakan Allah memiliki anak perempuan. Tilka idan kismatun diza. Itu pembagian yang dolim. Tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Itu hanyalah nama-nama yang kalian namakan. Mereka bilang Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Manat. Itu nama-nama saja. Yang kalian namakan antum wa aba'ukum. Kalian dan bapak kalian. Jadi itu adalah sembahan hanya sekedar nama. Tidak ada hakikatnya. Kita bisa baca lagi di surat Yusuf ayat 40. Allah katakan, "Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum." Kata Allah, tidaklah kalian menyembah selain Allah itu kecuali itu hanya nama-nama yang kalian namakan dan bapak. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan terhadap hal tersebut hujjah, dalil sedikit pun. Ini semua yang menegaskan apa yang baru ucapkan ini. Karena di sana ada juga orang yang membantah. Dari mana kata hak datangnya? Dan tambah-tambah dalam syahadat. Dan syahadat adalah cuman ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Dari mana kalian dapat kata hak? Tentunya jawaban yang sangat mudah. Kita dalam meyakini sesuatu itu dengan cara mengumpulkan dalil. Ketika kita kumpulkan dalil bahwa ada ayat yang menegaskan bahwa dia Allah adalah sembahan yang hak. Ini yang kita bisa baca. Surat Al-Hajj ayat berapa? 62. Sangat jelas Allah katakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Demikian itu karena Allah lah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasannya apa saja yang kalian seru, yang mereka sembah, mereka berdoa kepadanya dari selain Allah, itu adalah batil. Itu adalah batil. Ini makna la ilaha illallah. Kata la ilaha nahyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan, meniadakan seluruh yang diibadahi selain Allah. Itu makna la ilaha. Ketika kita bilang la ilaha, berarti tidak ada kuburan, tidak ada patung, apalagi tidak ada orang soleh, tidak ada pohon, tidak ada sungai, tidak ada laut, semua. Bahkan tidak ada nabi, tidak ada malaikat yang berhak disembah. Itu namanya menafikan seluruh jenis yang disembah selain Allah. Kemudian ucapan illallah, kecuali Allah, apa artinya? Kata beliau, mutsbitah, menetapkan al-ibadata lillah. Penghambaan itu hanya untuk Allah. Wahdahu la syarika. Satu-satu. Tidak ada sekutu baginya. Fi ibadatihi, dalam peribadatan kepada. Kalau kita membahas fikih, yang kita bahas wudu. Tidak ada sekutu dalam wudu. Salat, tidak ada sekutu dalam salat bagi Allah. Puasa, tidak ada sekutu bagi Allah dalam puasa. Zakat, tidak ada sekutu bagi Allah dalam zakat. Haji, tidak ada sekutu bagi Allah dalam. Itu kalau di bab fikih. Dalam bab tauhid yang kita sebutkan sebelumnya, doa, tidak ada sekutu bagi Allah dalam doa.
Tawakal, tidak ada sekutu bagi Allah dalam tawakal. Harapan, tidak ada sekutu bagi Allah dalam harapan. Meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta bantuan. Semuanya tidak ada sekutu bagi Allah. Yang paling terakhir kita sebutkan, sembelihan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam sembelihan. Itu yang dimaksud. Iya. Kama annahu la syarika lahu fi mulki. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekuasaannya. Ini kan yang diakui oleh orang musyrikin. Kenapa ini disebutkan? Orang-orang musyrikin kalau ditanya, siapa yang memiliki langit, bumi? Dia akan mengatakan Allah. Cuma susahnya dia tidak mau menyembah hanya kepada Allah. Makanya bertekad. Sebagaimana Allah tidak ada sekutu dalam kekuasaannya, maka Allah tidak ada sekutu dalam ibadah. Kalau kalian mengakui ini, maka kalian harus mengakui yang satu. Bahwa satu-satunya yang diibadahi itu hanya Allah saja. Yang lain tidak ada haknya sama sekali. Kemudian beliau berkata, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala, dan tafsir yang menjelaskan adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim. Itu kalau kita tidak terlalu paham bahwa ternyata namanya la ilaha illallah itu menafikan seluruh sembahan selain Allah dan hanya menetapkan sembahan itu hanya milik Allah. Dalil yang menjelaskannya adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata li abihi wa qaumihi, kepada bapaknya dan kaumnya, pengikutnya. Innani bara'um mimma ta'budun. Ucapan Nabi Ibrahim, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini Ibrahim. Kita kan sudah pernah saya tegaskan di awal, kita sebagai muslim juga diwajibkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, agamanya. Ini ucapan. Ini contohnya. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini makna kata para ulama, la ilaha. Potongan pertama. Karena la ilaha artinya antum berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Ini katanya Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan saya. Siapa itu? Allah. Itu maksud. Ini makna illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha, kita berlepas diri dari semua. Illallah, kecuali yang menciptakan kita. Itu wajib kita sembah. Kemudian belum menyebutkan alasan kenapa kita hanya menyembah Allah. Kata Nabi Ibrahim, fa innahu sayahdin. Karena dia Allah akan memberikan saya petunjuk. Karena kalau kita menyembah Allah, Allah akan memberikan kita petunjuk. Tapi kalau kita menyembah selain Allah, tidak ada sedikit pun yang dia berikan kepada kita. Tidak ada. Karena sembahan selain Allah itu diucapkan Nabi Ibrahim di ayat yang lain, ketika Nabi Ibrahim hancurkan semua patung dan dia sisakan yang besar. Mereka kan bertanya kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, siapa yang menghancurkan ini patung-patung? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Coba itu tanya yang besar, yang tidak hancur. Apa mereka bilang?
Kamu kan tahu dia tidak bisa bicara. Ini hujan Nabi Ibrahim, dia menang di sini. Kalau begitu, kenapa kalian sembah? Tidak bisa bicara. Di sini penegasan Nabi Ibrahim, karena Allah bisa memberi kita petunjuk. Kita keluar misalnya dari perut ibu kita, yang bisa membuat kita menyusu di susuan pangkuan ibu kita. Kemudian besar kita makan bubur, besar lagi makan nasi. Besar lagi kita bisa bekerja. Itu kan petunjuk dari Allah. Bukan selain Allah. Kemudian kata Allah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqib. Nabi Ibrahim menjadikan ini wasiat yang tetap di keturunannya. Makanya ketika meninggal Ishak, dia katakan kepada anak-anak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nanti setelah saya meninggal? Karena ini adalah wasiat yang Nabi Ibrahim jadikan sebagai wasiat yang keturunannya itu selalu wasiat. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka selalu kembali kepada. Makanya setiap para nabi dan para rasul dari keturunannya Nabi Ibrahim selalu mendakwakan ini. La ilaha illallah. Kemudian waqaluhu, juga dalil yang menjelaskannya adalah firman Allah. Qul, katakan wahai Muhammad. Kalau ini nabi kita. Tadi Nabi Ibrahim. Kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yang kita kenal Yahudi dan Nasrani. Katakan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab. Mereka dinamakan ahlul kitab karena mereka mendapat dua kitab dari langit. Yahudi mendapatkan Taurat lewat Nabi Musa. Nasrani mendapatkan Injil lewat Nabi Isa. Mereka dikatakan wahai pemilik kitab. Itu Yahudi Nasrani. Ta'alau, kemari kalian. Ila kalimatin, kepada sebuah kalimat. Sawa'im bainana wa bainakum, yang akan menyamakan kami muslim dengan kalian. Ini ayat yang patut kita ingat, apalagi ini di akhir tahun. Kita tidak sama. Tapi ada kalimat yang membuat kita sama. Ini ucapan Nabi Muhammad SAW. Katakan, wahai ahlul kitab, kemari kalian kepada kalimat yang akan menyamakan antara kami dan kalian. Apa itu? Allah na'budu illallah. Yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah. Orang Yahudi kan menyembah Allah, tapi dia menyembah juga Nabi. Dia mengakui Uzair anak Allah. Dan dia sembah. Orang Nasrani, kita maklumi bersama. Mereka punya Tuhan berapa? 3. Tuhan apa? Bapak, ibu, anak. Ini membuat orang Islam tidak sama dengan mereka. Kalau mau sama, mari. Tidak boleh kita menyembah kecuali Allah. Kalau kalian mau seperti itu, sama kita. Wala nusyriku bihi syai'a. Dan kita tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Termasuk apa yang kalian akui. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Artinya, kalau saya meninggal, saya bukan Tuhan. Nabi SAW katakan kepada umatnya, la tattakhidhu qabri idan. La tattakhidhu qabri wasanan yu'bad. Kata Nabi,
Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai sesuatu yang didatangi rutin. Iya. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dilarang kita. Tidak dibolehkan. Janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai roh. Sebagai Tuhan. Min dunillah selain Allah. Ini larangannya. Kalau kalian mau seperti ini, kita sambut. Tapi kalau tidak, apa yang terjadi? Kata Allah, fa in tawallau. Ini surat Ali Imran 64. Kalau kalian berpaling, tidak mau. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakan, bersaksikanlah kami muslim. Itu harus kita katakan. Iya. Kami muslim. Bilang kami muslim. Kami tidak merayakan kelahiran anak Tuhan. Kami muslim. Katakan. Itu diperintahkan kita sebagai orang muslim. Nabi kita tidak mengajarkan kita berloyal dan cinta kepada mereka. Enggak. Ini yang diajarkan kepada kita. Kita yang mengajak, bukan kita yang ikut. Kita yang mengajak mereka kemari. Bersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalian mau? Kita sama. Kalau tidak, bersaksikan kami muslim. Bilang, saya muslim. Saya tidak ikut begitu. Ini ayat tentunya sangat bagus untuk kita jadikan sebagai pegangan. Apalagi setiap akhir tahun begini, banyak orang tidak tahan. Dengan dalil toleransi. Padahal itu adalah ujian. Iya. Itulah ujian. Kita sebagai muslim, kita sadar bersama ada Quran yang menjadi tuntunan kita, yang telah menjelaskan kita wajib berlepas diri dari semua yang mengajak kita kepada penghambaan terhadap sesama atau bahkan penghambaan terhadap orang-orang yang dianggap mulia. Kita sudah pernah tegaskan dulu di pendahuluan, ya, kita wajib beribadah kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, dan Syekh sudah ajarkan kepada kita la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak pula kepada nabi yang diutus, tidak. Apalagi orang soleh. Tapi harus perlu diingat, di sana ada subhat. Di sana ada pemikiran. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Ushul Sittah. Di sana ada ucapan, kamu tidak menghormati orang. Kamu tidak menghormati Nabi. Hati-hati ini ucap. Iya. Karena menurut mereka, kalau kita menyatakan tidak boleh kita berdoa kuburan Nabi, ini kamu tidak menghormati Nabi. Apa jawabannya kira-kira? Siapa yang tahu kira-kira ini jawaban? Ini subhat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum lemparkan ini di kitab Ushul Sittah. Apa kira-kira jawabannya? Kalau ada orang begitu, ketika kita katakan, tidak boleh kamu doa itu di kuburan orang soleh, dia akan bilang, kamu tidak memuliakan orang soleh. Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Dapat hadiah. Karena nanti suatu saat antum dikasih begitu. Kita tanya. Bapak saya.
Kita tahu jawabannya? Alhamdulillah. Siapa yang tahu? Dapat hadiah ini, betul. Karena ini subhat besar. Semua orang yang berdoa di kuburan Nabi, berdoa ke kuburan orang soleh, itu yang dia katakan. Kamu melarang kami, itu orang soleh. Kamu tidak menghormati orang soleh. Bahkan kalau kita celak, dia akan penjarakan kita. Dia akan penjarakan kita. Kamu mencela orang soleh. Siapa yang tahu jawabannya? Tidak ada yang tahu. Mulai jawabannya. Atau malu-malu. Dapat hadiah. Sebentar kita makan kue hadiahnya. Nah, di samping kue sebentar ada lagi yang lain. Mudah dijawab ini, mudah sekali. Siapa yang tahu? Telepon terbang. Masya Allah. Karena dia sudah mati. Baik, lumayan. Tapi belum. Tidak ada yang tahu lagi? Yang jawaban Bapak tadi, karena dia sudah mati. Jadi kalau hidup, boleh. Sembahan itu tidak mati. Masya Allah. Itu lumayan. Jadi jawabannya, itu sembahan itu tidak mati. Yang harus kita sembah itu yang maha hidup. Mantap jawabannya. Tapi masalahnya dia akan bilang, kamu tidak menghargai orang soleh. Walaupun dia sudah mati, kita akan menghormati orang soleh. Kamu tidak menghormati. Apa kira-kira jawaban yang tepat sekali? Mereka bukan roh. Iya, tapi dia orang soleh. Mereka bukan roh. Sehingga tidak punya hak untuk diibadah. Tapi dia orang baik. Saya ke sana mau minta syafaat. Nah, lumayan, sudah lumayan. Iya, jadi kata beliau, bertawasul itu kan masalah syariat. Rasulullah tidak mencontohkan untuk bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Sudah 3 yang dapat hadiah. Lumayan. 3 dapat hadiah. 4. Apa itu? Iya. Itulah ayat yang mereka pakai berdalil. Bahkan di samping itu subhat. Kami tidak menyembah mereka. Ya kan? Kami cuma mau mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu jawaban mereka itu. Kami tidak menyembah mereka. Kamu ini yang masalah. Kamu kenapa larang kami ke sana? Kamu tidak menghormati orang soleh. Apa kira-kira jawabannya? Doa termasuk ibadah. Sebenarnya sederhana sih. Ini kan mereka secara akal. Kita juga jawab secara akal. Kita bilang, bedakan menghormati dengan beribadah kepadanya. Itu jawabannya. Kami sangat memuliakan orang soleh karena kesolehannya. Tapi pemuliaan itu tidak boleh sampai menyembahnya. Karena dia telah mati. Karena dia tidak punya hak untuk diibadahi. Nah, karena dia tidak bisa mendekatkan kita lagi ke Allah. Karena doa adalah ibadah. Benar semua itu jawabannya. Alhamdulillah. 4 dapat hadiah. Apa hadiahnya? Ada buku jenazah,
Kalau kita tidak takut mati. Ada buku semua tentang jenazah. Apa yang kita mau? Ada sifat umroh, ada umroh sesuai dengan di Quran dan Sunnah. Terus ada apa lagi yang kita punya? Ada darah wanita, seperti kita mau tumbang ke istri kita. Semua tentang darah wanita. Ada juga tentang wudhu. Ada. Apa yang kita pilih, Pak? Bapak kita. Jenazah kita. Sama. Kita. Sama juga. Kita. Sama juga. Catat gitu. 4. Alhamdulillah. Tanggung jawabnya ini nanti. Alhamdulillah. Dia yang membawakan kita. Masya Allah. Baik. Cukup dulu tentang masalah ini. Ada setelahnya itu kita masuk di syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua yaitu syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ini kita ambil nanti insyaallah. Bagaimana cara memahami agama Islam dengan baik dan benar? Belajar. Satu-satunya cara Nabi yang mengatakan, kata beliau, innamal ilmu bitta'allumi. Belajar itu, ilmu itu dengan belajar. Tidak mungkin kita bisa paham agama tanpa belajar. Tidak akan mungkin. Nabi yang sudah begini. Beliau katakan, sebagaimana kesabaran itu dengan belajar supaya sabar. Kelembutan, kesantunan dengan belajar supaya kita selalu santun. Maka ilmu agama yang benar kita bisa dapatkan kalau kita belajar. Kalau kita belajar. Kemudian berikutnya, kedua, apa makna kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya dalam kehidupan. Ini tadi sudah maknanya. La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Konsekuensinya kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Apapun ibadah kita itu hanya untuk Allah. Dengan kata lain, kalau bisa kata para ulama seperti Ibrahim ibn Adham, bergeraknya kamu dan diammu itu karena Allah. Itu dibilang konsekuensi dari la ilaha illallah. Apakah boleh memberi hadiah kepada orang yang memberi kita utang, tapi sebelumnya tidak pernah saling memberi hadiah? Apakah ini dibolehkan atau termasuk riba, Ustaz? Tidak boleh, itu termasuk riba. Karena ini adalah karena sebab utang. Beda kalau sudah biasa sebelumnya. Sebelumnya kita sudah biasa tukar menukar hadiah. Dia beri kita, kita juga beri dia. Setelah utang itu juga tetap berlaku. Maka itu tidak mengapa. Adapun tiba-tiba sekarang ada utang baru ada hadiah, maka itu karena utang. Kaidahnya kullu qardin jaru manfaatin riba. Setiap pinjaman, utang piutang yang ada manfaat di belakangnya, maka itu riba. Itu adalah riba. Namanya riba, riba dari utang piutang. Apa hukum golput dalam pemilu? Iya. Pemerintah saya kira boleh. Iya. Pemerintah boleh. Tapi kita tidak terlalu urus masalah itu. Karena sudah sering sekali naik, selalu naik pertanyaan hukum golput itu, hukum golput. Iya. Saya kira pemerintah bolehkan. Iya kan? Iya enggak? Iya atau tidak? Kenapa kita pusing? Saat ini
saya sedang ikhtiar program hamil. Sepekan hanya 2 kali berhubungan suami istri. Anjuran dokter. Tapi suami saya meminta lebih dari itu. Pertanyaannya, apakah saya menolak ajakan suami berhubungan saya berdosa? Tidak. Tidak boleh kita taat dokter. Harus kita taat suami. Cuman kalau suami nanti bilang, kenapa kita hamil? Kita. Dokter anjurkan 2 kali, kita mau 10 kali. Itu nanti. Jadi kalau diajak sama suami, bismillah. Lakukan. Wajib kita taat suami. Iya, kita berdosa kalau tidak. Karena akan dilaknat oleh malaikat. Akan dilaknat oleh malaikat. Ini bagaimana jika di saat malam tahun baru keluarga acara bakar-bakar ikan atau gorengan, terus saya ikut makan. Tapi tidak ada niat untuk menyambut pergantian tahun baru. Tidak ada niat, tapi kita meramaikan. Tidak, kita tidur cepat. Iya, insya Allah kita masih bisa makan besok pagi. Iya, kita tidur cepat, tidak boleh kita ikut memperbanyak, meramaikan kegiatan itu. Karena orang yang ridho sama dengan pelaku langsung. Ridho itu sama dengan pelaku. Kalau kita ikut merayakan atau ikut meramaikan, berarti kita ridho kelahiran anak Tuhan. Na'udzubillah, lam yalid. Allah tidak punya anak. Walam yulad, dan Allah tidak diberanak. Iya, masa kita mau batalkan pernyataan itu? Dia akan apa misalnya? Kalau kita tidak kasih, iya, kita akan dibunuh. Kasih saja dengan hati yang mengingkari. Kalau sudah membahayakan, kita kasih saja dengan hati yang mengingkari. Iya. Iya, kita doakan hidayah, terus kita kasih dengan hati yang mengingkari daripada dia membahayakan. Seperti itu. Berdosakah saya dan suami apabila kami memberi ipar saya, suami dari kakak saya yang jarang sholat. Kami ingin menasihati, membenci. Kami ingin menasihati namun segan. Bagaimana harus kami bersikap? Iya. Dalam hal tersebut, kalau memang sulit untuk dinasihati, maka kita memang harus benci, tapi perbuatan. Orangnya, karena itu adalah ipar. Kalau dia datang, kita tetap berbuat baik padanya. Cuman kita benci perbuatan. Kita benci perbuatan. Tahun 2022, anak pertama saya meninggal. Namun sampai saat ini, saya masih sering sedih saat mengingat atau melihat fotonya. Dan ada rasa penyesalan dalam diri saya. Karena semasa hidupnya, saya masih sibuk bekerja. Sehingga kurang menghabiskan waktu bersama anak saya. Apa keperasaan saya yang saya alami termasuk menyalahi takdir Allah? Mohon nasihat dokter. Iya. Pertama, kalau kita muncul hal tersebut sedih, kemudian tidak ridho terhadap takdir, iya, betul. Itu tidak boleh. Karena Nabi SAW katakan, man sakito falahu suk. Siapa yang murka, tidak ridho terhadap ketentuan Allah, maka baginya kemurkaan. Tapi kalau itu hanya datang saja,
kita ingat langsung mengalir air mata, hati bersedih, tidak masuk. Cuman kalau kita berusaha ridho ya terhadap apa yang terjadi, maka itu lebih bagus. Seperti nasihatnya Nabi kepada seorang perempuan yang nangis anaknya di kuburan. Nabi katakan kepadanya, isbiri wahtasibi, sabarlah kamu itu perempuan itu, dan harapkanlah pahala dari Allah. Iya. Cuman perempuan waktu itu tidak mengenal kalau itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia berkata, iya, pergi dari saya. Engkau tidak ditimpa oleh apa yang menimpa saya. Setelah itu dia dikasih tahu bahwa itu Nabi, dia datang kepada Nabi SAW dan Nabi menasihat. Kata Nabi, innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu di saat goncangan yang pertama. Jadi ini masalah yang di penanya itu karena tidak ada kesabaran di awal, sehingga muncul terus. Tapi kalau kita bersabar, mengikhlaskan, harap pahala dari awal, insya Allah itu tidak akan masalah. Itu akan hilang. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan lagi. Saya dulunya adalah penggemar Korea. Saya mengoleksi barang-barang yang berbau Korea. Harus saya apakan barang-barang yang terlanjur saya koleksi? Apakah boleh dijual kepada teman yang non-muslim? Dan apa hukum melakukan donasi? Atas nama komunitas K-pop untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Pertama, kalau barang itu adalah barang zatnya haram, wajib kita hilangkan. Kalau zatnya haram, zatnya dilarang dalam syariat kita, wajib kita hilangkan. Tapi kalau barang itu sebenarnya zatnya mubah untuk kita, iya, untuk kita, dan tidak ada nilai tasyabuhnya, boleh kita pakai. Cukup kita bertobat saja. Atau boleh kita sumbangkan. Kalau mau berlepas diri darinya. Adapun melakukan donasi atas nama komunitas itu, dan sebaiknya tidak. Karena paling sedikitnya kita seperti mengajak ke komunitas yang namanya itu. Wallahualam. Izin bertanya, Ustaz, setiap 1 tahun sekali di sekolah merayakan hari ulang tahun Makassar. Dan anak-anak diminta sama ibu gurunya memakai pakaian baju adat. Apakah boleh ikut serta, Ustaz? Masalah sama pemerintah. Bagaimana hukumnya sholat dalam keadaan rambut dikonde kayak punuk onta? Tidak boleh dikonde seperti punuk onta. Itu akan membentuk aurat. Jika Allah izinkan izin saya bertanya. Jika Allah izinkan saya menikah, bolehkah Ustaz? Masya Allah. Oh baik, ada lanjutannya lagi. Bolehkah Ustaz memberikan nasihat pernikahan di pernikahan saya nanti? Dan bagaimana caranya mengabari Ustaz? Tidak tahu. Saya tidak biasa memberikan nasihat di pernikahan, kecuali dipaksa. Ada beberapa kali kasus dipaksa. Hadir diundang, ternyata disuruh ceramah. Ya mau diapa? Tapi kalau dari awal begini,
Tidak bisa. Alhamdulillah. Jika sholat yang 2 tahiyat nih, misal isya, baca tahiyat yang pertama dibaca sampai sholawat saja, atau dibaca sampai selesai sama dengan tahiyat kedua Ustaz? Tidak. Ketika kita sholat dengan sholat yang memiliki 2 tasyahud, tasyahud awal itu hanya sampai tahiyat saja, yaitu lafaz apa itu? Setelah itu kata Nabi, "Faliyataqayyar min ad-du'a." Kalau memang masih ada waktu, imam belum bangkit, pilih doa yang kalian kehendaki. Dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan boleh bersalawat karena salawat termasuk begitu. Jadi harus bedakan salawat, harus salawat atau tidak? Tidak. Tapi kalau kita mau berdoa dengan bersalawat, boleh. Cuma tidak harus. Boleh kita berdoa apa saja. Kata Nabi, "Falyataqayyar min ad-du'a ma syaa." Silakan pilih doa yang kamu kehendaki. Itu tasyahud awal. Adapun tasyahud kedua, baru kita bersalawat dan berdoa meminta perlindungan dari 4 perkara dan doa-doa yang lain. Pertanyaan terakhir kita baca. Saya pernah dengar tanya jawab tentang kafarah yang harus dibayar saat melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Pertanyaan saya tentang memberi makan orang sebanyak 60 orang. Berarti jika suami istri totalnya 120 orang, atau bagaimana Ustaz? Iya, totalnya begitu. Kalau suami istri itu ridho, suaminya mengajak, datang. Istrinya bilang, datang. Sudah 120. 120. Tapi kalau istrinya dipaksa, walaupun dipaksanya ini adalah para ulama berselisih pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah katanya dipaksanya itu diikat kaki dan tangannya. Itu dipaksa. Ada juga yang mengatakan dipaksa diancam. Oh, kamu tidak mau itu saja. Di siang hari bulan Ramadan. Pokoknya kalau dipaksa, maka ya istri tidak baik. Suami saja. Suami saja. Itu kalau dipaksa. Tapi kalau hanya dikasih kode langsung dapat dua-duanya. 120. Iya. Mati dia 120. Iya. Ini yang diperhatikan. Terkait dengan kafarah tadi yang ditanyakan. Alhamdulillah kita cukupkan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Masih ada pertanyaan. Tapi ini ada kembar juga tentang anak yang meninggal. Mirip dengan yang tadi. Kita tidak baca. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.